Dua tahanan kasus pencurian dengan kekerasan kabur dari sel tahanan Polsek Lombok Tengah. Puluhan korban investasi tanah kapling di Mataram untuk ganti rugi. Halo apa kabar pemirsa, saatnya memperbarui informasi Anda hari ini. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Dua tahanan kasus pencurian dengan kekerasan kabur dari sel tahanan Polsek Praia Barat Daya, Lombok Tengah. Kedua pelaku kabur dengan merusak gembok sel tahanan dan kasus ini masih didalami polisi. Dua tahanan kasus pencurian dengan kekerasan berinisial HN dan BN di Polsek Praia Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah kabur dari sel. Diduga kedua tahanan tersebut kabur usai berhasil merusak gembok sel dengan menggunakan paku. Keduanya diketahui tidak ada di dalam sel usai diperiksa pada pukul 5 pagi, sementara itu kedua tahanan sudah dilakukan pengecekan 2 jam sebelumnya dan masih berada di dalam sel. Kasih Humas Polres Lombok Tengah membenarkan kejadian ini dan saat ini polisi masih memburu dua tahanan yang kabur, yakni melakukan koordinasi dengan anggota Polsek dan Polres yang lain. Pukul 2 dini hari dicek tahanan itu masih ada di dalam sel. Kemudian sekitar jam 5 melakukan pengecekan kembali, ternyata tahanannya sudah tidak ada di dalam ruangan sel. Jadi sesuai dengan keterangan yang ada dari rekan-rekan yang melaksanakan jaga, tahanan itu merusak gembok pintu tahanan itu. Polisi mengimbau agar tahanan yang kabur segera menyerahkan diri, termasuk keluarga maupun kerabat atau warga yang mengenal dan mengetahui keberadaan pelaku untuk segera melaporkan ke aparat kepolisian. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, puluhan korban investasi tanah kapling di Mataram, Nusa Tenggara Barat tuntut ganti rugi karena pihak pengembang tidak bisa memenuhi kewajibannya memberikan sertifikat hak milik kepada para customer. Inilah objek tanah kapling yang sebagian besar ditransaksikan warga Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Objek ini berlokasi di Dusun Gegelang, Lingsar, Lombok Barat, namun sejak 5 tahun silam ditransaksikan dengan pengembang PT HMK, namun belum ada kejelasan. Customer pun merasa dirugikan karena tidak mendapatkan sertifikat hak milik yang dijanjikan. Selain menuntut pengembalian kerugian, kasus ini juga dilaporkan ke Mapolda NTB. Tanah kapling, penipuan, indikasi penipuan, karena mereka sudah 5 tahun menunggu, sudah ada yang lunas, sudah bayar, sudah hampir semuanya, intinya hampir selesai semua juga sih. Terus mereka melakukan mediasi berkali-kali, tapi tidak ada solusi, dan malah menghindar terakhir, dan janji sertifikat 2 tahun, tapi tidak bisa keluar. Namun ironisnya pihak pengembang bersama kuasa hukumnya berdalih menjadi korban penipuan dari pemilik tanah sebelumnya bernama Haji Muhsinin, warga desa Menemeng, Lombok Tengah, dan belakangan kepemilikannya juga diklaim pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Ada 2 opsi pengembalian uang atau lahan. Nah, ini bagaimana tanggapannya, Bu? Ya, jadi sebenarnya akar permasalahannya ini sebenarnya dari Pak Haji Muhsinin, tempat saya beli lahan, seperti itu, Pak. Jadi waktu itu ketika saya berakad dengan Pak Haji Muhsinin membeli lahan, waktu itu belum ada sertifikat. Saya dijanjikan lahan ini sedang berproses sertifikatnya. Jadi waktu itu saya percaya saja sama beliau sehingga saya berani membeli. Kemudian ketika saya tanyakan ke Pak Haji Muhsinin, ini boleh saya jual lagi nggak? Oh boleh. Bahkan beliau ikut menyaksikan ke lahan waktu itu ketika ada orang-orang ngecek lahan. Warga Mataram yang menjadi korban dugaan penipuan investasi tanah kapling mencapai puluhan dengan total kerugian 4 miliar lebih. Kasus ini sudah dilaporkan ke Mapolda NTB, meski pihak pengembang menawarkan opsi ganti rugi atau mengambil tanah namun di lokasi yang berbeda.
Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, DPRD Lombok Barat minta Pemda dan BPN Lombok Barat kaji ulang terkait izin dan penerbitan sertifikat untuk pembangunan villa di Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat. DPRD Lombok Barat turun tangan membantu Inasur dan sejumlah warga yang telah dipolisikan oleh perusahaan pengembang Villa Lagon Bay karena belum pindah dari lapak mereka. Ketua DPRD Nur Hidayah mengatakan Inasur juga memiliki jasa menjaga lahan dari pemilik perusahaan dan lokasi tempat Ina mengais rezeki yang telah ditempati bertahun-tahun. Selain diminta untuk pindah, saat ini Inasur sedang menghadapi tuntutan ganti rugi sebesar 1 miliar. Selain itu, Ketua DPRD Lombok Barat akan memanggil Pemda, BPN, dan pengembang untuk dimintai klarifikasi terkait izin dan sepadan pantai yang disertifikatkan, sehingga pihaknya akan segera dipanggil semua pihak dari Pemda, BPN. Begitu untuk menindaklanjuti yang memanggil Lagon Bay, memanggil Pemda, BPN, duduk bersama pemerintah desa juga dan kecamatan begitu kan terkait kondisi yang ada di sini. Misalnya ini belum masuk di dalam lahannya dia gitu loh. Kan katanya BPN sudah turun kemarin mengukur. Apakah masuk sempadan pantai? Ya bisa saja kemudian sertifikatnya dibatalkan karena ini masuk sempadan pantai gitu kan. Otomatis kalau itu terjadi kan proses hukumnya enggak masuk tuntutannya. Sebelumnya pihak perusahaan bersama warga meminta supaya lapak Inasur bersama Fatimah untuk pindah dari tempatnya yang sekarang ditempati, namun karena tidak memiliki lahan, Inasur belum mau pindah sebelum ada tempat. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Australia Open 2024. Perjuangan pebulu tangkis top dunia merebut gelar di negeri kanguru. Penyisihan Kamis dan Jumat 13 dan 14 Juni. Semifinal Sabtu 15 Juni. Final Minggu 16 Juni. Australia Open 2024. Live exclusive only on iNews Premium Sports. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Rahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apalagi Chin error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjarnegara iNews Room Senin sampai Jumat. iNews Prime. terendam banjir, jatuhan longsor, iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner
hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Sejumlah sekolah menengah pertama di Lombok Barat khawatir dengan sistem zonasi dalam penerimaan siswa didik baru karena takut kekurangan murid akibat sepinya siswa yang mendaftar. Pada tahun ajaran 2023-2024, jumlah siswa di SMPN 5 Lingsar sendiri sebanyak 10 siswa, sedangkan jumlah keseluruhan siswa sekolah tersebut sebanyak 35 siswa. Hal tersebut membuat kekhawatiran pihak sekolah dengan sistem zonasi yang diterapkan justru membuat sepi peminat. Tahun ajaran ini jumlah pendaftarnya sangat rendah, maka bisa dipastikan sekolah ini tidak bisa memenuhi rombongan pelajar untuk satu kelas. Kepala Dinas Pendidikan Lombok Barat, Ma'at Adnan menegaskan pihaknya segera mengumpulkan guru dan kepala sekolah untuk diberikan arahan agar sekolah yang kelebihan siswa baru yang mendaftar diarahkan ke sekolah yang sepi peminatnya. Selain itu, pihak Dikbud berharap pihak sekolah lebih kreatif sosialisasi dalam menarik minat siswa didik baru. Sudah melebihi daya tampung, itu siswa itu diarahkan ke sekolah yang masih membutuhkan siswa. Katakanlah misalnya SMP 1 Narmada ini sudah melebihi daya tampung nih. Bagaimana agar supaya itu yang kelebihan-kelebihan itu bisa diarahkan ke sekolah-sekolah yang lain. Kita sangat mengharapkan kepada kepala-kepala satuan pendidikan untuk memaksimalkan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di lingkungan sekolahnya. Minimnya minat siswa sekolah di SMPN 5 Lingsar diduga karena faktor sosial dan kurangnya dukungan masyarakat setempat untuk menyekolahkan anak merekanya di tempat tersebut. Antisipasi sepinya minat siswa yang mendaftar, pihak SMPN 5 Lingsar telah bekerja sama dengan para tokoh masyarakat setempat untuk mengarahkan warga untuk mendaftar di sekolah tersebut. Dan fenomena sepinya peminat di sekolah ini sudah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Sapi jenis Brahman Cross dengan bobot 1,57 ton terpilih menjadi sapi kurban Presiden Joko Widodo setelah lolos uji kesehatan dari Dirjen Kesehatan Hewan dan Sekretariat. Sapi asal peternakan warga Kelurahan Gerung, Lombok Barat menjadi salah satu sapi yang akan menjadi sapi kurban Presiden pada Idul Adha tahun ini. Sapi dengan bobot 1,57 ton ini berhasil memikat hati Presiden Joko Widodo karena telah lolos uji kesehatan, bobot badan, dan termasuk sapi kurban yang sangat berkualitas. Hal ini setelah melalui rangkaian pengujian baik antemortem dan postmortem atau sudah terbebas dari penyakit. Bantuan Presiden, kami alhamdulillah Kabupaten Lombok Barat mendapatkan satu, yaitu kami ini sapi Brahman simental. Nah, di situ besarnya, beratnya 1057 kg atau 1 ton 57. Nah, itu alhamdulillah ini sudah dilakukan pemeriksaan karena ini sudah lolos, semuanya sudah lolos seleksi dan sudah lolos, sudah divaksin, semuanya sudah sehat. Insya Allah nanti siang akan dilakukan pembayaran.
Sementara itu, pemilik sapi Atang Setianoro menuturkan dirinya bangga karena sapi peliharaannya yang diberi nama Jonet itu menjadi sapi yang dipilih Presiden Joko Widodo sebagai sapi kurbannya tahun ini di Nusa Tenggara Barat. Menurut Atang, untuk merawat sapi tersebut melalui berbagai perawatan khusus mulai dari pakan, vitamin, vaksin hingga dimandikan 3 kali sehari. Sebelumnya dari kesehatan ternak, mulai dari vaksinasi, kelayakan, sudah dicek oleh dari Dinas Kabupaten. Nah, setelah itu kunjungan 2 minggu yang lalu, sapi ini ditimbang dengan bobot 1 ton 57 kilo. Sapi kurban presiden tersebut akan dipotong di Lombok Tengah di Desa Ubung pada Hari Raya Idul Adha nanti dan dibawa langsung oleh tim Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB bersama Sekretariat Kepresidenan. Dari Lombok Barat, Muzakir Ainus melaporkan. Sementara itu pemirsa, rumah tidak layak huni milik lansia di Desa Puyung, Lombok Tengah dibongkar aparat kepolisian. Polisi bersama warga membongkar rumah warga untuk dilakukan perbaikan berupa bedah rumah tidak layak huni. Beginilah detik-detik rumah sepasang lansia di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Dirubuhkan aparat kepolisian bersama warga untuk diperbaiki karena tidak layak huni. Pengerjaan perbaikan rumah tidak layak huni, perbaikan ditargetkan tuntas 2 minggu ke depan. Pembenahan sehingga ini dapat dimanfaatkan atau layak huni yang dilakukan dari kepolisian Polres Lombok Tengah, khususnya di Lombok Tengah, kepada warga ya atas nama Ina Bayam ya Pak Amiruddin tadi alias Pejak tadi sudah kita sampaikan di Dusun Otak Desa Pak Kades ya Desa Puyung Kecamatan Jonggat. Pemilik rumah mengaku rumah seluas sekitar 5x6 ini sudah ditempati berpuluh tahun lamanya sehingga mereka mengaku bersyukur dengan adanya perbaikan ini. Tenang Pak. Wah, pira 10 tahun balin. Haran lain. Kira-kira pira 10 tahun? Harana 10 tahun. 10 tahun balin ini. Ya, buah lepong doang. Selain bedah rumah, sejumlah warga dan anak yatim juga mendapat bantuan sembako. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Para pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Panggung jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikiang. Akan bahwa secara normal seluruh penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Officials are from Germany, led by Oh, that's wonderful. It is a stunning volley. Unleashed and finally free to turn up.
UEFA Euro 2024 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apalagi? Error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom Dan baca terus iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, Jatuhan. longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang Tumbang. dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata gitu? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo, jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman, kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Bagi Anda yang hobi wisata memacu adrenalin, objek wisata Isleong di kaki Gunung Rinjani bisa menjadi pilihan. Sensasi meluncur di atas perosotan alami di antara bebatuan dengan air mengalir deras menambah keceriaan. Seperti apa sensasinya? Berikut liputan selengkapnya. Meluncur bebas menuruni bebatuan dengan air yang mengalir deras di kaki Gunung Rinjani begitu menyenangkan. Air yang jernih, super dingin dan bersumber dari Gunung Rinjani ditambah suasana asri penuh pepohonan membuat wisatawan semakin betah. Perosotan alami yang menjadi objek wisata Aiselong yang berada di Desa Timbanu, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, selalu ramai terutama di hari libur dan menjadi incaran wisatawan. Awalnya takut buat nyemplung ini, buat terjun ini, tapi karena saya merasa tertantang gitu, saya merasa, oh yang lain ini seru banget gitu. Jadinya saya memberanikan diri buat coba terjun sama teman-teman saya di belakang dan itu saya seru banget. Airnya dingin, enak banget, padahal ini masih siang, saya siang-siang, ini enak banget, airnya dingin banget, coba seru banget, ini cocok banget buat liburan. Cukup merogoh kocek Rp2.000 sampai Rp5.000. Wisatawan sudah bisa menikmati beragam fasilitas seperti ayunan romantis, saung hingga lokasi camping untuk menikmati kawasan di sekitar objek wisata ini. Bagi Anda yang hobi wisata menantang memacu adrenalin, objek wisata Aiselong bisa menjadi pilihan untuk mengisi liburan bersama keluarga. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, lebatnya hutan punikan Lingsar Lombok Barat menyimpan pesona alam yang indah berupa air terjun dengan ketinggian hampir 30 meter. Dan ini terletak di tengah hutan dan untuk sampai ke sana pengunjung harus berjibaku melewati jalan setapak yang sempit dan terjal. Air terjun Timponan terletak di hutan punikan Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.
Untuk menuju air terjun ini disarankan menggunakan sepeda motor karena kendaraan roda 4 belum bisa masuk ke dalam hutan Punikan. Jika memaksakan menggunakan mobil, hanya bisa sampai di Dusun Punikan lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki lumayan jauh. Ya, ini dia akses menuju ke air terjun Timponan. Kurang lebih kita akan melewati akses ini sekitar 2 km. Seperti yang ada di belakang Ella saat ini, aksesnya cukup sempit dan kita akan berjuang melewati jalan ini. Beruntungnya kita naik motor, jadi jalur menanjak, sempit, berdebu ini bisa kita lalui dengan lancar. Ya, akhirnya saat ini Ella sudah sampai di parkiran air terjun Timponan. Nah, air terjun Timponannya sekitar 500 meter lagi yang akan kita tempuh dengan berjalan kaki. Ikuti terus perjalanan Ella. Setelah sampai di pintu masuk atau tempat parkir, pengunjung selanjutnya berjalan kaki sekitar 500 meter menyusuri sungai menuju air terjun. Suasana sejuk membuat perjalanan tak terasa melelahkan. Tak perlu khawatir meski terbilang terpencil, namun destinasi ini sudah dilengkapi sejumlah fasilitas seperti toilet serta tempat ganti baju, dan ada juga warung kecil yang menjual makanan ringan dan minuman. Oh ya, jangan lupa membawa perbekalan yang cukup ya, soalnya di air terjun nanti tidak ada warung ataupun pedagang. Suasana sekitar masih sangat alami. Jalur trekking ke air terjun tidak terlalu menanjak, kondisinya terbilang bagus meskipun cuma jalan setapak. Buat saya, trekking selama 10 menit tersebut tergolong ringan. Di sepanjang perjalanan, saya menikmati sungai, pepohonan, dan suasana di tengah kebun kopi milik warga. Air terjun Timponan ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter. Nah, di bawahnya juga kita bisa melihat ada kolam yang bisa kita gunakan untuk berenang. Nah, setelah ini Ella akan berenang. Temenin terus ya, jangan kemana-mana. Dengan ketinggian kurang lebih 50 meter, air terjun Timponan menjadi salah satu dari beberapa air terjun tertinggi di Lombok. Debit airnya tak begitu deras, namun bisa membuat wisatawan cukup aman bila ingin berenang. Seperti yang kita ketahui, bila berada di tempat wisata, pastinya tidak akan menarik bila hanya diam dan menikmati keindahan saja. Kawasan air terjun Timponan ini memang sangat luar biasa rasanya. Di sini kita bisa melihat bebatuan yang cukup besar-besar, terutama di dalam kolam tersebut, sehingga apabila kalian ingin berenang, kalian harus berhati-hati. Itu dia informasi seputar wisata air terjun Timponan di Lombok Barat yang bisa kami sampaikan kepada Anda. Bagaimana? Sangat indah bukan objek wisata yang ada di sana? Daripada merenung sambil menggigit lidah karena takjub dengan pesonanya, yuk langsung saja siapkan liburan Anda dari sekarang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.